Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Salsabila Faradiba dari kelas reguler pagi semester 5 Kampus Bekasi, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Sang Kiai, di mana film Sang Kiai ini sendiri telah tayang pada tanggal 30 Mei 2013 lalu. Di mana pada saat itu telah digandrungi sekali film-film yang bergenrekan horor atau hantu. Tapi Rako Prijanto selaku sutradara ini dengan kekeh dan mengambil sudut pandang yang berbeda, dia berani mengangkat film yang bertema atau bergenre nasionalis religi. Dengan durasi 2 jam 16 menit 27 detik, film ini mengisahkan awal mula kedatangan Jepang ke Indonesia yang disambut secara antusias oleh rakyat bumi serta para pejabat-pejabat daerah pada saat itu. Karena Jepang dianggap akan membantu rakyat pribumi dalam mengusir penjajahan Belanda. Hingga pada suatu ketika, Kiai dituduh tengah menghasut rakyat dalam kerusuhan pabrik cukir, sehingga mengakibatkan Sang Kiai ini ditangkap oleh tentara Jepang dan dipaksa melakukan perjanjian untuk melakukan saikere. Saikere ini tuh apa sih? Saikere ini adalah penyembahan pada dewa matahari, yaitu tradisi dari negara Jepang pada saat itu. Mungkin sampai sekarang juga di beberapa daerah di Jepang juga masih melakukan upacara saikere. Karena dianggap upacara saikere ini adalah penyimpangan agama, tentu saja Sang Kiai menolak secara mentah-mentah upacara atau perjanjian yang diajukan oleh tentara Jepang. Melihat Sang Kiai diperlakukan secara tidak manusiawi, para santri berbondong-bondong mendatangi markas Jepang walaupun tidak memperolehkan hasil. Tapi mereka akhirnya memutuskan untuk memindahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ke Mojokerto. Semakin beriringnya waktu ke waktu, akhirnya rakyat pribumi pun mulai merasakan bagaimana keserakahan dari tentara Jepang itu sendiri. Kebijakan Jepang untuk menambahkan hasil bumi menuai protes dari rakyat. Bagaimana tidak, pasalnya hasil bumi yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi semua masyarakat justru harus disetorkan kepada tentara Jepang, serta beberapa kalangan melakukan aksi-aksi pemberontakan kepada Jepang. Pada tahun 1945, pada tanggal 14 Agustus sendiri, Jepang menyatakan kalah dari sekutu hingga memperlihatkan Jepang yang semakin melemah. Dan pada saat itu juga membuat rakyat Indonesia semakin bersatu dan melakukan pergerakan-pergerakan untuk mencapai kemerdekaannya. Film ini diakhiri dengan kematiannya atau meninggalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari di saat nasihat beliau begitu dibutuhkan oleh tokoh-tokoh nasional pada saat itu. Kematian beliau menjadi suatu pukulan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, film ini sendiri sangat recommended banget buat ditonton di berbagai jenis kalangan yang ada di Indonesia. Mau itu kalangan muda, kalangan yang sudah remaja, kalangan dewasa, atau kalangan tua, untuk selalu mengingatkan bagaimana sejarah-sejarah atau perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita, dari orang-orang terdahulu untuk bebas dari penjajahan dan mendapatkan kemerdekaan. Jangan sampai sejarah-sejarah di Indonesia ini terlupakan begitu saja. Seperti kata Bung Karno, yaitu jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu patut sekali kita tanamkan sejak sedini mungkin. Jika saya harus memilih rating antara 1 sampai 10 ke film ini, saya akan memberikan rating 9. Kenapa 9? Karena pada bagian-bagian akhir pada film ini memiliki durasi atau alur yang menurut saya terlalu kecepatan untuk dapat dipahami oleh para penonton atau penikmat filmnya. Jadi satunya itu ya adalah kekurangannya itu menurut saya dari film ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.